اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bertafakuh di dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis yang kita akan bacakan pada pertemuan subuh hari ini adalah hadis yang menggambarkan dua amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apakah kedua amalan tersebut? Ini diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sahhahahu Al-Hakim. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah dua amalan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, sebab di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yazid ibnu Abdurrahman Al-Audi, yang mana meriwayatkan darinya 3 orang dari perawi, dan ditautsiq atau dithiqahkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Ijli. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam At-Taqrib bahwa rawi ini makbul, yakni layyinul hadis, lemah hadisnya, illam yutaba', apabila tidak ada pendukungnya. Nah, dan sebagian menyebutkan bahwasanya dia adalah rawi yang majhulul hal. Nah, ini yang menyebutkan kelemahan hadis ini. Dan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Sa'ad Asy-Syatri, Syekh Abdul Karim Al-Khudair dan selainnya menghasankan hadis ini. Nah, dan di sana ada tambahan, setelah Nabi menyebutkan dua amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, maka Nabi ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilin nas an-nar. Ya, Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kiranya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka?
Faqala, maka Nabi bersabda, al-famu wal faraj. Dua hal juga, yaitu mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Iya. Maka hadits ini di dalamnya terdapat motivasi bagi kita untuk bertakwa kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak kepada sesama manusia dan terlebih khusus kepada sesama muslim, dan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam surga. Takwa kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang ditaati secara mutlak, dalam segala perintahnya harus kita jalankan. Demikian pula segala larangan-larangannya harus kita tinggalkan. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat banyak dalil-dalil yang menyebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah bahwa orang yang bertakwa kepada Allah balasannya adalah surga. Demikian pula orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka seorang muslim dan seorang muslimah hendaknya senantiasa mengusahakan hal tersebut dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepadanya ketakwaan dan akhlak yang mulia. Nah, ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan sebab yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Karena surga itu tidak akan bisa dimasuki kecuali dengan menempuh sebab-sebab dari amalan-amalan saleh yang menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang melakukan sebab, dan sebab-sebabnya adalah amalan saleh. Sebab-sebabnya adalah amalan saleh. Juga dalam firman-Nya Allah berfirman, Allah menyatakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Iya. Sekalipun kata para ulama, sekedar amalan itu belum cukup ya, memasukkan orang ke dalam surga. Iya. Sekedar amalan soleh kita yang tidak seberapa, yang sedikit, itu belum bisa membayar surga. Surga itu terlalu mahal. Surga itu terlalu tinggi. Iya. Tidak bisa didapatkan sekedar dengan angan-angan atau sekedar dengan amalan soleh yang kita miliki. Jadi amalan soleh itu tidak bisa menjadi harga bagi surga. Nah, surga tidak bisa didapatkan dengan harga yang cuman amal soleh yang kita lakukan yang tidak seberapa. Iya. Terus kita masuk surga dengan apa? Kita masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Tetapi rahmat dan karunia Allah tidak bisa kita gapai kecuali dengan amal soleh. Maka kita mesti beramal soleh supaya dapat rahmat Allah, dan rahmat itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, la yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Jadi kalau dengan sebab amalannya saja, maksudnya hanya amalannya yang memasukkan ke dalam surga, itu tidak. Amalan kita belum cukup. Surga terlalu indah, surga terlalu mahal, belum bisa dibayar dengan amalan kita. Makanya kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan tidak pula engkau ya Rasulullah? Qala wala ana.
bahkan tidak pula saya. Ya, bayangkan, harta amalannya Nabi belum bisa memasukkan ke dalam surga. Nah, terus apa yang memasukkan orang ke dalam surga? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah telah anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan karunia-Nya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Tetapi rahmat dan karunia itu tidak mungkin kita bisa gapai kecuali dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu sebab yang memasukkan ke dalam surga, bukan menjadi bayaran untuk masuk surga. Nah, ini dipahami. Jadi amal soleh hanya sebab yang akan memasukkan ke dalam surga, bukan sebagai imbalan bayaran untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Belum bisa, belum cukup. Ibaratnya begini, ada orang mau beli emas, ya, cuman uangnya belum cukup. Ya, misalnya emas itu harganya 1 gramnya 1 juta. Dia cuman punya uang 50.000 misalnya. Nah, dia mau beli, ndak bisa lagi, ndak ada lagi uangnya kecuali itu. Bagaimana caranya dia mau beli? Dia punya uang itu kan sebab untuk bisa beli emas. Tetapi uangnya belum cukup untuk membayar harga emas itu. Tetapi tukang emas bilang begini, sudah, ini 1 gram ini saya kasih, biar ndak masalah 50.000. Ya, apakah 50.000 itu bisa menjadi harga bagi 1 gram emas? Tentu belum bisa. Tetapi kenapa tukang emas memberikan emasnya dengan harga 50.000? Karena apa? Ya, karena dia belas kasihannya, ya, karena dia kemurahan hatinya, dia ingin kasih. Sudah tidak masalah, biar 50.000 saya terima, ini emasnya 1 gram. Padahal 50.000 itu belum bisa membayar apa? Emas yang seharga 1 gram itu. Sama ketika kita mau masuk surga, sekedar amal kita itu belum bisa membayar surga. Surga terlalu indah. Nah, sehingga bagaimana kita masuk surga? Ya, semata kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah. Itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Adapun sekedar amal soleh kita belum. Dia cuma sebab memang, tapi amal soleh kita, jangankan kita, Nabi saja belum bisa. Bayangkan Nabi yang amal solehnya tentu luar biasa, apalagi kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya lah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah yang merahmati, Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada kita. Iya, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Maka ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ya. Maka seseorang ketika dia tahu bahwasanya amal solehnya belum cukup untuk memasukkan ia ke dalam surga, ya, apalagi amal soleh yang sedikit, maka ini harusnya memotivasi dia, mendorong dia untuk semakin memperbanyak amal solehnya, semakin memperbanyak amal solehnya. Nah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dalam surat Al-Isra ayat 19. Dan barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia mengusahakan untuk mengejar negeri akhirat, dia usahakan. Bagaimana caranya? Ya dengan beramal soleh, dengan menempuh sebab amal soleh. Nah, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi iman dan amal soleh. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang usaha mereka untuk mengejar akhirat adalah usaha yang disyukuri. Usaha yang disyukuri. Nah, maka amal saleh sekali lagi menjadi sebab, hanya menjadi sebab yang memasukkan kita ke dalam surga, bukan sebagai bayaran, ya, untuk bisa masuk surga, karena belum cukup amal soleh kita. Nah tentunya
banyak sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga. Iya, sudah berlalu hadisnya Abdullah bin Salam. Nah, dengan menebarkan salam, kemudian memberi makan kepada orang miskin, kemudian sholat di malam hari, ini yang memasukkan orang ke dalam surga. Sebab juga, iya. Tetapi dalam hadis ini ada dua amalan. Ada dua amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua, husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Nah, kalau kita perhatikan dua hadis ini mengumpulkan ya dua amalan yang kaitannya antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya hubungan kita hablum minallah, kita dengan Allah ke atas, vertikal. Sementara kita dengan sesama manusia horizontal, nah itu hubungan hablum minannas, antar sesama manusia. Ya, sering kami ingatkan bahwasanya orang itu tidak boleh hanya baik antara dia dengan Allah, hablum minallah saja, sementara hablum minannasnya rusak. Interaksi sama sesama manusia tidak baik. Walaupun bagus ibadahnya, tetapi interaksinya kepada sesama manusia itu buruk, itu bisa terancam masuk neraka. Masih diancam masuk neraka. Nah, ada seorang wanita kan yang ibadahnya hebat, soleh, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, tapi hubungannya dengan tetangga tidak baik. Kata Nabi apa? Dia bisa masuk surga. Dia bisa masuk neraka gara-gara itu. Nah, ada orang yang ya mungkin ibadahnya biasa, tetap beribadah, tapi tidak sehebat orang yang pertama tadi. Tetapi dia bagus dengan tetangganya. Kata Nabi, dia masuk surga. Dia masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surga itu tidak bisa didapatkan hanya dengan hablum minallah saja, tanpa hablum minannas. Demikian pula orang tidak bisa meraih surga hanya dengan hablum minannas saja, tanpa hablum minallah. Ada orang yang mungkin interaksi sesama manusia bagus, ya baik orangnya, tetapi tidak ada hablum minallahnya. Ini pun tidak bisa masuk surga. Surga itu kita dapatkan dengan hablum minallah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas, kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, takwa Allah ini yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhi segala larangannya, dan mengikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu banyak dalil-dalil tentang keutamaan takwa dan bahwasanya takwa itu yang akan memasukkan ke dalam surga. Iya. Dan Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada seluruh makhluknya. Dan Nabi juga mewasiatkan itu kepada umatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, ahlul kitab, wa iyyakum, dan kepada kalian umat al-Islam, anittaqullaha, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 131. Iya. Dan Allah berfirman, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah sesama atau di antara anak-anak kalian. Iya. Dan dakwah seluruh nabi dan rasul, mereka bersabda kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Nah, dan takwa juga merupakan syiar para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka yang bertakwa atau mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Jadi takwa adalah syarat perwalian. Orang tidak mungkin bisa menjadi wali
kalau tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ada sebagian orang pada hari ini menyangka ya wali itu ya, bahkan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan nista, dia anggap sebagai apa? Sebagai bentuk perwalian. Ya. Kenapa? Ya karena pemahaman-pemahaman sufi yang menyesatkan, di mana mereka meyakini kalau seseorang sudah berada pada tingkat hakikat ma'rifat, tidak masalah kalau tidak sholat, tidak masalah kalau berbuat maksiat, ya, tidak masalah kalau meninggalkan sholat. Nah, menurut mereka seperti itu. Ya, ya padahal kalau kita lihat Nabi SAW yang merupakan Nabi dan Rasul, pimpinan para aulia Allah, sampai akhir hayatnya beliau sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat, dan tidak pernah ada dari Nabi melakukan perbuatan maksiat. Nah, tapi sebagian orang yang tertipu ya dan dikelabui oleh syaitan ya, menyangka kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu, nah karena sudah dianggap sebagai wali Allah, ya maka mereka mengatakan nah, itu hakikat, itu ma'rifat. Nah, ini dari kesesatan yang ada ya, karena wali Allah syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Ya, kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka bagaimana mungkin mau menjadi wali Allah? Ya, wali Allah itu harus beriman, wali Allah itu harus bertakwa, wali Allah itu harus ikut Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru bisa menjadi wali Allah. Wali Allah itu orang yang ya, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan amalan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, jangan tertipu ketika kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, sampai kau cocokkan perkaranya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Artinya kalau dia berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, terjadi hal-hal yang luar biasa, maka itu karomah bagi dirinya. Tetapi kalau dia tidak berpegang kepada agama, ya bahkan jarang terlihat sholat, tidak pernah sholat, kemudian terjadi hal-hal yang luar biasa, maka itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah makar syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ketakwaan dan sifat orang-orang yang bertakwa, penyebutan ketakwaan itu. Nah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, janji, kabar gembira bagi mereka yang bertakwa. Ya. Ini dari perkara yang dimaklumi. Oleh karenanya, ya para ulama salafun saleh, ya mereka saling mewasiatkan untuk bertakwa, dan mereka menjelaskan rambu-rambu ketakwaan itu. Disebutkan dari Asim al-Ahwal, beliau berkata, laqiya Bakar ibnu Abdillah Talaq ibnu Habib. Ya, Bakar bin Abdillah pernah berjumpa dengan salah seorang imam, muridnya sahabat Ibnu Abbas, yaitu Talaq ibnu Habib. Faqala lahu Bakar, maka Bakar bin Abdillah berkata kepada Talaq ibnu Habib, sif lana minat taqwa syai'an yasira nahfaduhu. Ya. Sifatkan kepada kami bagaimana itu ketakwaan dengan kalimat yang ringkas yang bisa kami hafalkan. Maka kata Talaq ibnu Habib, i'mal bi ta'atillah, beramallah kamu untuk mentaati Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa taqwa tarkul ma'asi ala nurin minallah, dan takwa itu adalah kau meninggalkan maksiat di atas cahaya hidayah dari Allah, makhafata iqaballah, makhafata iqabillah, dia takut akan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari sebaik-baik ta'rif definisi tentang ketakwaan itu. Disebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis surat kepada seseorang yang isinya usika bi taqwallah. Suratnya Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, alladzi la yuqbalu ghairuha, yang mana tidaklah diterima selain dari ketakwaan itu, wala yurhamu illa ahluha, tidak ada yang dirahmati kecuali ahlu taqwa, orang yang bertakwa, wala yuthibu illa alaiha,
dan Allah tidak memberikan pahala kecuali atas orang yang mengamalkan ketakwaan. Fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Kata beliau, sesungguhnya orang yang menasihatkan untuk bertakwa itu banyak, tetapi yang mengamalkan ketakwaan sedikit. Orang yang mewasiatkan takwa banyak, tapi yang mengamalkannya sedikit sekali, kata beliau. Nah, dan juga beliau berkata kepada seseorang yang pernah meminta wasiat, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, usika bitaqwallahi, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah dan mendahulukan ketakwaan di atas apapun. Iya, sehingga dengan hal tersebut akan ringan bebanmu. Nah, dan Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepadamu. Maka seorang muslim hendaknya bersemangat untuk mewujudkan ketakwaan di dalam dirinya, berbekal dengan ketakwaan, sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Nabi pernah berpesan kepada sahabatnya yang ingin safar, zawwadaqallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ya, makanya itulah yang menjadi mengapa sering kita dengarkan nasihat wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu mengumpulkan semua kebaikan. Iya, mengumpulkan semua kebaikan. Baik, ini yang pertama yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, takwa. Jadi inti takwa itu jalankan perintah Allah sesuai kemampuan, tinggalkan semua larangan Allah. Itu kesimpulan takwa. Kerjakan semua perintah Allah sesuai kemampuan dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Nah, sekali lagi, kalau tadi takwa Allah itu hablum minallah, interaksi antara kita dengan Allah, kita harus menjalin hubungan baik antara kita dengan Allah. Nah, tidak cukup sampai di situ. Husnul khuluq ini juga dari perkara yang harus kita jalankan. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, iya, yakni dengan bermuamalah kepada manusia, bergaul, berinteraksi dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan sebaik-baiknya. Inilah yang hendaknya kita usahakan. Ya, orang berakhlak baik itu ada yang sifatnya tabiat. Ada orang itu memang tabiatnya baik, akhlaknya, orangnya baik. Ada orang yang dia perlu mengusahakannya. Ya, perlu mengusahakannya, perlu dia mengusahakan akhlak baik itu. Ada yang seperti itu. Nah, dan juga akhlak yang baik kita bisa dapatkan dengan kita memohon kepada Allah. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan aku dalam ciptaanmu, maka baguskanlah akhlakku. Itu di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik itu ya kita bermuka manis di depan manusia, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri, mudah bergaul dengan manusia, tidak kaku, tidak kasar, tidak cuek, ya, tidak bersikap masa bodoh. Nah, tetapi memperhatikan keadaan orang di sekitarnya. Jadi jangan kita itu ya seakan-akan hanya urusan kita saja. Nah, sementara orang di sekitar kita kadang kita kurang perhatian. Ya, sebab orang itu kadang memperhatikan kita. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu ayyakum. Apalagi kalau misalnya kita berpakaian seorang muslim, apalagi berjenggot misalnya, itu kita diperhatikan, menjadi pusat perhatian terkadang. Nah, makanya harus dilihat. Kita harus memperlihatkan akhlak kita. Nah, jangan sampai orang menuduh kita ini orang sombong. Nah, ini orang tidak sopan. Ini orang tidak bagus akhlaknya, ya, penampilannya saja yang sunnah, tetapi akhlaknya tidak baik. Jangan sampai orang berpemahaman seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kita terlalu cuek, ya, tidak terlalu memikirkan keadaan di sekitar. Nah,
Ya mungkin kita banyak pekerjaan atau ada hal-hal yang kita urus atau banyak yang kita pikirkan dari ilmu dan seterusnya amalan. Tetapi ingat, ya, kita hidup bermasyarakat. Kita juga harus bersosial dengan masyarakat. Perhatikan orang di sekitar kita. Nah, perhatikan orang di sekitar kita. Jangan sampai orang mencela Islam, mencela dakwah, mencela sunnah gara-gara sikap yang kurang baik dari sebagian dari diri kita. Itu jangan sampai. Nah, makanya perhatikan orang-orang di sekitar kita. Berakhlaklah dengan mereka. Nah, ya. Kemudian bersikap mudah dengan mereka, ramah, kemudian selalu tersenyum, ya. Walaupun mungkin kita tidak dibalas oleh mereka, walaupun ya mungkin mereka berburuk sangka dengan kita, ya tidak ada ruginya untuk kita berakhlak dengan mereka. Malah yang ada adalah keuntungan. Tetapi kalau misalnya kita bersikap kaku, keras, kasar, ya masa bodoh, cuek, ndak peduli, ya, ndak ada sikap bermurah hati, ndak ada sikap bertoleransi. Nah, ini yang menyebabkan keburukan. Kenapa? Orang itu dilihat sama orang lain. Apalagi kita yang berpenampilan dengan penampilan yang sunnah misalnya, atau menampilkan layaknya seorang muslim yang baik, ya. Maka kita pun harus melihat keadaan diri kita. Ya, apakah saya ini sudah berakhlak ataukah tidak? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan akhlak yang baik itu dengan 3 perkara. Yang pertama, bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Jadi kalau ketemu sama orang, ya, itu tampakkan wajah yang berseri-seri, tersenyum, ya. Kemudian dia bermuka manis di depan orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Ya karena terkadang kita itu, ya, di dunia ini kan lebih banyak orang yang tidak kita kenal daripada yang kita kenal, ya kan? Di dunia ini, jangankan di seluruh dunia, ya, di tempat kita saja terlalu banyak yang tidak kita kenal ketimbang yang kita kenal. Tetapi yang tidak kita kenal itu sering kan berpapasan, sering kita lewati, ya kan? Kita mungkin tidak berinteraksi dengan dia secara langsung. Kita tidak berbicara sama dia, kita tidak jalan sama-sama sama dia, tapi sekedar berpapasan, ya kan? Nah, ketika berpapasan itulah dilihat, ya, bagaimana akhlak kita. Kita memberi salam, kita tersenyum, kita bermuka manis di depan mereka. Dan ini banyak jumlahnya. Orang yang seperti ini banyak. Karena apa? Sekali lagi, yang kita tidak kenal jauh lebih banyak daripada yang kita kenal. Nah, yang kita kenal kita bisa tegur dia, kita bisa stop kemudian berbicara dengan dia, kita bisa jalan sama-sama dengan dia. Itu yang kita kenal. Yang kita belum kenal, ya, minimal kita bisa memberi salam atau bermuka manis kepada mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bastul wajah, bermuka manis, berseri-seri wajahnya, tersenyum dengannya. Nah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kau meremehkan satupun kebaikan, jangan diremehkan. Walaupun saat berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kemudian yang kedua, wabadlun nada, yakni berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Dan ini tentunya pembahasannya luas. Berbuat baik itu bisa dengan harta kita, dengan menyedekahkan, menyumbang, memberi, meminjami, dan seterusnya. Nah, badlun nada, iya. Demikian pula dengan bantuan kita, pertolongan kita dengan mereka, yang memberi syafaat kepada mereka, rekomendasi yang baik untuk mereka. Nah, itu badlun nada. Ya, demikian pula memerintahkan mereka untuk beramal soleh, solat, dan seterusnya. Nah, kemudian wakaful ada, tidak mengganggu mereka, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang
tidak mengganggu muslim lainnya. Selamat muslim yang lain dari gangguan lisan ataukah tangannya. Dari gangguan lisan ataukah gangguan apa? Tangannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhlak yang mulia. Ya. Dan hadis ini sebenarnya mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan baik, perbuatan jelek dengan kebaikan. Ini dengan kalau kita berbuat jelek, ya dosa, maka hendaknya kita iringi dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Amal soleh bisa menghapuskan dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan juga datang dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Ya, akhlak yang baik itu sebenarnya kata ulama adalah buah dari akal yang sehat. Iya. Orang yang berakal sehat, maka dia akan berakhlak yang mulia. Jadi kalau akalnya kurang sehat, maka dia sulit untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, ya disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya akhlak yang baik dan muamalah, interaksi yang baik kepada sesama manusia itu sebenarnya bahagian dari ketakwaan kepada Allah. Ini karena takwa itu kan kita disuruh melakukan amal kebaikan, ketaatan kita jalankan, dan dosa kita tinggalkan, yang haram kita tinggalkan. Nah, termasuk dari ketaatan adalah berbuat baik sama orang, berakhlak. Jadi sebenarnya bagian dari ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebutkan secara khusus secara ketakwaan, setelah ketakwaan, ya karena orang menganggap terkadang takwa itu hanya batasannya terkait dengan hubungannya kepada Allah saja. Nah, sebenarnya kalau secara luas takwa itu juga mencakup interaksi kepada sesama manusia. Itu arti yang lebih luasnya dari ketakwaan. Makanya kan orang yang berinfak, bersedekah kepada orang lain itu bagian dari takwa kan, sifat ketakwaan itu. Nah, padahal ya kita tahu itu juga ada kaitannya dengan interaksi sesama manusia. Karena memang ketakwaan dalam artian yang sangat luas itu mencakup akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik sebenarnya bagian dari ketakwaan. Hanya memang diperjelas, disendirikan ya karena pentingnya akhlak ini. Dan banyak orang melalaikan akhlak yang mulia. Mungkin dari sisi yang lain dia bagus. Ya. Dari sisi lain dia bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, infaknya bagus, dari sisi menuntut ilmunya bagus, banyak bagusnya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan manusia, dia terlalu kaku, dia terlalu cuek, dia masa bodoh. Nah, ini kurang yang seperti ini. Nah, makanya ketika ini banyak dilalaikan oleh manusia, diingatkan kita harus berakhlak. Iya. Kita harus berakhlak. Kita hidup sebagai manusia sosial. Interaksi itu mesti ada. Iya. Berinteraksi sama orang lain itu mesti ada. Dan kita mau tidak mau butuh sama orang lain. Tidak mungkin kita tidak butuh sama orang lain. Apapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, kita mesti butuh sama orang lain. Nah, sama tetangga kita, sama teman-teman kita. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan kita berakhlak baik, berakhlak mulia, maka ini akan menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa dikumpulkannya dua ini, yaitu takwa dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini sama ketika Allah menggabungkan antara takwa dengan albir. Ya, antara ketakwaan dengan albir. Albir itu secara umum berbuat baik. Jadi berbuat kebajikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Dikumpulkan antara kebajikan dan ketakwaan. Nah, disebutkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi pernah menafsirkan albir, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik. Nah, sehingga dari sana para ulama menafsirkan takwa itu adalah tarkus sayyiat. Takwa itu meninggalkan segala yang jelek, segala yang buruk, segala yang haram, yang dosa, tinggalkan. Itu takwa. Nah, sementara albir, yakni husnul khuluq tadi, akhlak yang mulia, bi fi'lil hasanat, dengan melakukan segala kebaikan, mengamalkan segala kesalihan, melakukan segala yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Nah, inilah akhlak yang baik itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang memenuhi dua perkara ini, ya, terkumpul pada dirinya dua hal ini, maka itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ya, mungkin kita kan melihat terlalu banyak amalan yang memasukkan ke dalam surga ini. Nah, banyak amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga, sebab menjadi sebab yang memasukkan ke dalam surga banyak, ya kan? Nah, sementara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga dua ini, takwa dan husnul khuluq. Ya, dan ini dua ini tidak bisa kita katakan, oh saya hanya pilih takwa sajalah, akhlak yang baik enggak dulu. Atau orang bilang, enggak, saya akhlak aja lah dulu, takwa nanti aja dulu. Tidak bisa. Ini dua ini saling berkaitan. Takwamu nanti benar kalau akhlakmu baik. Akhlakmu benar nanti kalau takwamu baik. Itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa orang hanya, oh dia itu bertakwa tapi akhlaknya tidak bagus. Ya tidak seperti itu, ya. Ya, kalau diartikan dengan makna sendiri, yakni dia hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya kurang bagus, mungkin yang seperti itu. Tetapi kata para ulama, kalau ada orang hablum minannasnya tidak bagus, interaksi sesama manusianya tidak bagus, itu menunjukkan ada cacat pada hablum minallahnya juga. Kalau ada orang yang akhlaknya kurang bagus, itu menunjukkan bahwa ada cacat pada hablum minallahnya juga. Sebaliknya, kalau ada orang yang hablum minannasnya bagus, akhlaknya baik, tapi hablum minallahnya buruk, ketakwaannya buruk, menunjukkan bahwa hablum minannasnya, akhlaknya ada sesuatu yang cacat pada dirinya. Kenapa? Karena saling berkaitan itu. Ya, tidak bisa lepas. Kalau sudah bertakwa, mesti akan menuntut dia untuk berakhlak baik. Kalau berakhlak baik, mesti sudah ada pada dirinya sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari perkara yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, maka di dalam hadis ini dari faedah yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik, yang pertama motivasi, dorongan untuk kita beramal soleh, yang itu menjadi sebab, sekali lagi, hanya menjadi sebab untuk masuk surga. Apakah dia bisa menjadi bayaran surga? Tidak bisa. Ibaratnya tadi seperti apa? Seperti apa tadi ibaratnya, perumpamaannya? Seperti penjual emas kan, harganya 1 juta 1 gramnya misalnya, ya. Sementara uangnya cuma berapa? 50.000. Kan uang itu kan sebab, ya, untuk bisa beli emas, tapi uangmu belum cukup. Tapi penjual emas bilang begini, sudah, ku kasih saja sudah ini, mana 50.000, saya terima 50.000, ini emasnya 1 gram. Ya, apakah uang 50.000 dengan sekedar diterima oleh tukang emas bisa menjadi bayaran untuk 1 gram emas? Tidak kan? Tidak. Tapi kenapa tukang emas memberi? Kenapa? Karena sifat kemurahan hatinya. Nah, sama. Jadi kita misalnya di akhirat bawa amal soleh, mau untuk membayar surga, oh belum cukup. Amal soleh kita, ya belum cukup ini. Nah, tapi biarlah ini amal soleh diambil sama Allah, diterima sama Allah, kau masuk surga. Berarti karena apa? Kemurahan hatinya Allah kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya tentunya walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi.
Nah, kemudian juga takwa kepada Allah dan akhlak yang baik ini adalah amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan amal soleh menjadi sebab masuk surga, ya, itu pendapatnya Ahlus Sunnah. Berbeda dengan kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, mereka tidak meyakini hal yang demikian. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah dan selalu memperbaiki akhlak-akhlak kita di hadapan manusia. Itu yang kita mohon. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan soleh. Naam, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.